kembali lagi di course Dasar-Dasar Public Speaking untuk Master of Ceremony. Bareng aku lagi, Rani Raj. Dan di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan public speaking. Kalau di video sebelumnya kita sudah membahas apa itu public speaking dari segi teori dan contoh-contohnya. Sekarang kita akan membahas terkait dengan public speaking itu untuk siapa sih? Kira-kira siapa saja yang perlu menguasai kecakapan public speaking atau berbicara di depan publik? Kenapa layarku tidak ada jawabannya? Karena aku mau menjawab sendiri bahwa public speaking itu untuk semua orang. Jadi, menurutku semua orang wajib dan perlu mempelajari public speaking. Selama kamu hidup bersama dengan lebih dari 2 orang. Coba ya, di sini ada yang hidupnya cuma sama 1 orang saja? Tidak ada ya. Jadi, selama kamu hidup di dunia ini, berdampingan dengan lebih dari 1 orang, menurutku semua orang wajib dan perlu mempelajari public speaking. Kenapa penting kira-kira? Coba, kamu di sekolah kira-kira pernah nggak sih disuruh presentasi pelajaran gitu ya? Atau mungkin lagi praktik, lalu disuruh mempresentasikan laporannya? Pernah? Itu juga termasuk public speaking. Atau mahasiswa, kamu jangan lupa bahwa di akhir perjalanan kamu harus menyelesaikan skripsi, yang mana skripsi nanti akan kamu sidangkan di sidang terbuka bersama para dewan juri. Nah, itu juga memerlukan skill public speaking. Lalu ketika kamu beranjak mulai dewasa ke dunia kerja profesional, banyak sekali skill-skill public speaking yang dibutuhkan. Mulai dari proses pencarian kerja, proses interview, proses kamu sampai ke dunia kerja, itu semuanya perlu public speaking. Ketika kamu kerja, kamu butuh untuk melakukan presentasi tentang pekerjaan kamu, memberikan informasi terkait dengan brand ataupun produk ataupun jasa yang kamu tawarkan, yang perusahaan kamu tawarkan, atau kamu berhubungan dengan klien, itu juga semuanya memerlukan skill public speaking. Makanya aku bilang di sini public speaking itu untuk semua orang. Bahkan untuk orang-orang umum yang merasa, oh aku kayaknya kerjanya cuma di depan laptop saja. Aku bikin program saja gitu. Aku programmer, aku bikin program saja. Tapi apakah ketika kamu melakukan suatu pekerjaan, let's say kamu membuat sebuah aplikasi atau membuat sebuah program yang masterpiece banget ya, yang hebat banget gitu. Oke banget nih, tapi ketika kamu mau jual produk tersebut atau kamu pengen mempromosikan produk tersebut, kamu tidak bisa menyampaikan dengan baik. Lalu apa poinnya? Jadi itu ya, makanya aku mau menekankan bahwa public speaking itu penting untuk semua orang, termasuk orang-orang yang merasa bahwa di pekerjaan sehari-harinya aku tidak membutuhkan berbicara. Untuk itu penting sekali agar semua orang itu memahami skill atau kecakapan public speaking ini, karena saya rasa public speaking ini penting dan bisa digunakan di semua lini dan juga sektor kehidupan. Nah, itu tadi ya, jadi buat kamu yang sekarang lagi nonton, semakin merasa pengen tahu nih, sepenting apa sih public speaking? Kalau tadi kita sudah mempelajari dasarnya, sekarang kita akan mempelajari apa saja sih tujuan dari public speaking. Yang pertama, speaking to inform, atau kalian berbicara untuk menginformasikan suatu hal. Ini adalah bentuk public speaking yang paling dasar atau paling basic, karena dengan kalian melakukan public speaking, ini adalah tujuannya untuk menginformasikan suatu hal. Jadi biasanya itu bersifat singkat dan jelas, karena ekspektasinya adalah audiens kalian belum atau tidak mengetahui informasi yang ingin kalian sampaikan. Jadi diharapkan kalian menyampaikannya dengan singkat dan jelas, dan tidak terlalu teknis ya, karena tadi ekspektasinya audiens memang belum atau tidak mengetahui informasi tersebut. Dan tentunya mudah dipahami supaya informasi yang ingin kalian sampaikan bisa sampai dengan baik ke audiens. Biasanya, speaking to inform ini akan melatih kemampuan kalian atau kecakapan kalian untuk menyampaikan informasi secara efektif. Contohnya apa sih? Banyak sekali ya, speaking to inform ini banyak sekali. Kalian melakukan presentasi di kelas, melakukan presentasi di kuliah mungkin ya, atau kalian mengikuti lomba ketika kalian membuat karya tulis misalnya ya, kalian ingin menginformasikan. Sidang skripsi juga merupakan bentuk speaking to inform, menginformasikan gagasan kalian yang kalian buat di skripsi kalian gitu ya. Atau mungkin ketika di dunia kerja kalian mempresentasikan produk, jasa atau barang yang kalian tawarkan, itu juga merupakan bentuk speaking to inform. Banyak sekali tentunya, ada ribuan contoh
speaking to inform ini, dan aku mau menjelaskan bahwa speaking to inform ini adalah benar-benar tujuan paling dasar dari public speaking, karena biasanya bersifat memang menginformasikan sesuatu. Nah, kita menuju yang kedua, tujuan dari public speaking, yaitu speaking to persuade. Nah, biasanya speaking to persuade ini tujuannya itu untuk mempengaruhi audiens kita, mempengaruhi sekelompok orang ya. Biasanya kalau kita mau speaking to persuade itu kita berperan sebagai advokator ya. Gimana sih kira-kira seorang advokator tuh bentukannya harus seperti apa? Pastinya dia harus meyakinkan, karena dia ingin mempengaruhi orang lain. Bagaimana dia mempengaruhi orang lain kalau dia sendiri tidak yakin dengan gagasan dia? Jadi biasanya speaking to persuade ini kita harus menunjukkan keyakinan kita dan juga kepercayaan diri kita. Dan kita menunjukkan antusiasme kita terhadap hal yang ingin kita sampaikan. Mengapa penting ya speaking to persuade ini? Karena mungkin tadi teman-teman sudah ingat, ada yang ingat ya bahwa ada yang namanya tujuan komunikasi, yaitu untuk mengontrol ya. Adanya speaking to persuade ini biasanya kita lakukan ketika kita melakukan kampanye, orasi gitu ya, untuk mempengaruhi gitu. Kira-kira hal apa saja yang harus kita lakukan ketika kita speaking to persuade? Tadi ya, kita harus menunjukkan antusiasme kita, kepercayaan diri kita dengan gagasan yang kita bawa, keyakinan kita gitu. Jadi jangan ada keraguan dari raut wajah mungkin, dari kata-kata kita gitu, supaya orang bisa ikut percaya gitu. Misalkan aku bilang, oh minuman ini sangat sehat loh, aku minum minuman ini sekarang jadi nggak pernah sakit. Misalnya aku ngomong kayak gitu. Coba dibandingkan dengan minuman ini lumayan sehat sih, aku nggak pernah sakit lah. Beda ya. Jadi ketika kita ingin meyakinkan orang, maka kita harus menunjukkan antusiasme kita dan kepercayaan diri kita. Nah, selanjutnya ada tips nih untuk speaking to persuade. Biasanya akan lebih mudah jika kita mempengaruhi orang lain itu ketika kita mengaitkan pesan yang ingin kita kirimkan dengan nilai-nilai atau perilaku atau kepercayaan dari audiens kita. Maka dari itu penting untuk kita mengidentifikasi audiens kita itu seperti apa sih karakteristiknya. Contohnya, misalnya mereka memiliki kepercayaan tertentu. Dengan kepercayaan mereka, itu mereka akan cenderung lebih percaya dan lebih mudah untuk dipengaruhi. Selanjutnya ini juga ada catatan ya, bahwa speaking to persuade ini harus dilakukan secara etis namun tetap meyakinkan. Jadi tentunya tadi kita juga sudah belajar ya, bahwa komunikasi yang kompeten atau komunikasi yang baik itu harus layak atau appropriate secara etika ya. Jadi memang harus menyesuaikan standar sosial tertentu. Ketika kalian melakukan speaking to persuade, ketika kalian menggunakan public speaking ini untuk mempengaruhi, maka tidak ada bentuk paksaan yang kita lakukan terhadap audiens kita untuk melakukan suatu hal. Ini berbeda dengan bentuk paksaan ya. Untuk itu perlu ditekankan bahwa di speaking to persuade ini tidak ada bentuk pemaksaan. Next, tujuan dari public speaking berikutnya yaitu speaking to actuate.